Ini tuh luarnya dia garing ya, tapi dalamnya tuh empuk dan juga lembut. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin coklat churro. Ya, ini bakalan praktis dan juga enak. Aku akan menggunakan biskuit Goryeo. Nah, pembuatan churro ini juga nggak perlu oven, nggak perlu peralatan khusus, jadi gampang banget buat kalian recook di rumah. Oke, langsung aja ini untuk bahan-bahan adonannya ya. Kita akan perlu susu. Nah, kalau kalian mau ganti air sebenarnya bisa, tapi kan kita ini akan bikin yang rasa coklat. Biasa kalau rasa coklat itu dia pastinya harus wangi, creamy, gurih ya, karena kalau dia flat seperti kita bikin churros yang original, itu pastinya kurang keluar rasanya. Lalu mentega atau butter, telur, lalu ini coklat bubuk ya untuk nambah aroma, untuk nambah warna, lalu terigu, kental manis, garam, dan pastinya biskuit Goryeo. Kalian bisa pakai yang original ataupun yang coklat. Untuk coatingnya kita akan perlu gula pasir, lalu untuk cocolannya kalian bisa pakai apapun ya, selai coklat, ganache, white chocolate, cream cheese, dan yang kali ini akan aku bikin yaitu salted caramel sauce. Di sini aku pakai campuran gula putih dan juga gula palem, atau bisa pakai brown sugar juga. Lalu ada air putih, butter, vanilla extract, garam pastinya karena kita mau bikin salted caramel, dan juga ini susu atau whipping cream ya, bebas kalian mau pakai yang mana. Kalau susu lebih mudah ditemukan. Oke, yang pertama kita akan bikin sausnya dulu. Oke, sekarang kita akan masak gulanya ya. Ini pakai gula pasir dan juga gula palem. Kalau mau pakai sejenis aja nggak apa-apa. Ini nyalakan apinya cukup di api sedang aja supaya matangnya merata. Dan untuk masak karamel ini biasanya kita perlu tambahkan air ya, khususnya kalau kita bikin karamel dalam jumlah banyak supaya karamelnya itu dia nggak gosong cuma di bawah doang. Karena karamel itu biasanya nggak diaduk untuk menghindari kristalisasi. Tuh ya, karena pakai air ini jadi mudah meleleh seperti ini. Terus kalau udah kita biarin aja, nggak usah diaduk-aduk di api sedang. Untuk karamel ini biasa kalau pakai gula pasir gampang ya kelihatannya. Dia kalau udah sampai browning udah cukup. Tapi karena ini kita campur memang nggak terlalu kelihatan. Cuman nggak masalah ya. Kita bisa cium dari aroma karena ini buat saus juga. Jadi nggak perlu terlalu akurat tuh nggak masalah. Nah udah kecium ya, ini tuh udah ada aroma karamelnya. Tapi nggak sampai bau gosong banget ya. Terus sekarang tinggal kita masukkan susu. Terus ini butter. Juga kita masukin garam dan juga perisa vanila. Untuk garamnya kalian bisa adjust nanti ya, bisa pakai sedikit dulu misalnya takut kasinan dan lain-lain. Terus ini tinggal kita aduk aja. Masak kurang lebih 2 menitan. Terus sausnya ini dia udah siap. Nah ini teksturnya memang encer kayak gini ya. Kalau udah dingin pastinya dia akan mengental. Jadi jangan terlalu kental, nanti dia akan terlalu ngeset jadi susah dicocol. Kalau udah didinginkan boleh masuk kulkas, masuk freezer. Terus sekarang tinggal kita bikin churronya. Oke, yang pertama ini kita akan bikin adonan masaknya ya. Jadi sejenis roux seperti terigu yang dimasak. Nah, kita mulai dari bahan cair dulu. Di sini pastinya ada susu. Apinya ingat ya, pakai api sedang kecil aja supaya nggak cepet gosong. Lalu ini kental manis. Butter juga kita masukin, dan juga garam. Terus kalau udah ini kita tinggal masak aja sampai semuanya keaduk ya, sampai menteganya juga meleleh. Tuh, kalau udah kayak gini dia udah agak berasap, nggak perlu sampai mendidih gitu. Terus sekarang kita masukin terigu. Mau disaring juga boleh untuk mengurangi gumpalan. Tapi kalau menggumpal pun nggak apa-apa. Ini caranya tinggal kita aduk terus aja. Tuh, lama-lama kan dia mengental ya. Ini sambil kita tekan-tekan kayak gini supaya semua si adonannya ini smooth ya, merata. Oke, kalau udah tinggal kita pindahkan aja ke mangkok. Ini perlu kita dinginkan dulu sebelum kita gabung sama telur dan juga sama biskuitnya. Nah ini kan adonannya dikit, jadi kita nggak akan perlu waktu lama untuk mendinginkan adonan tersebut. Ini paling kita diamin 5 menit juga bakalan cukup. Sekarang kita akan haluskan biskuit Goryeo yang rasa coklatnya. Ini kalian bisa hancurkan manual, dipukul-pukul, atau bisa juga menggunakan food processor seperti ini ya, sampai halus. Kalau udah, kita tinggal gabung aja ke adonan tadi dan juga telurnya. Terus tinggal kita aduk rata. Ini kita aduk dulu, baru aku mau tambahin sama coklat bubuk supaya bisa dilihat dulu ya warnanya nggak kebanyakan. Dan kalian juga bisa cicipin. Biasa beda merek coklat itu juga kadang hasil keadonannya juga beda ya.
Untuk konsistensi adonan ini perlu diperhatikan, dia masih lembek kayak gini. Kalau terlalu keras pasti nanti dibentuknya lebih mudah, tapi jadinya tuh terlalu padat ya, jadi kayak kue gitu. Sedangkan churro itu kan mestinya luarnya garing, tapi dalamnya tuh masih lembut. Tapi kalau terlalu encer juga dia nanti nggak bisa dibentuk, serta minyaknya terlalu nyerap ke dalam. Nah ini kurang lebih warnanya udah cukup, aromanya juga udah cukup, dan ini udah siap digoreng. Nah sekarang ini aku mau cicipin dulu biskuit Goryeo-nya. Rasanya enak, selain dimakan langsung, Goryeo juga bisa untuk bermacam-macam kreasi seperti yang akan kita buat kali ini, coklat churro. Goryeo ini biskuit sandwich dengan varian rasa vanila dan coklat yang enak. Produk asli Indonesia, buatan terbaik putra-putri Indonesia. Karena itu Goryeo cocok untuk orang Indonesia pastinya. Kalau udah merata seperti ini, sekarang tinggal kita masukin ke piping bag untuk ngebentuknya. Di sini aku pakai piping tip yang kayak gini ya. Tuh ini tuh diameternya agak lebar. Karena kalau misalnya kalian pakai yang diameternya terlalu kecil kayak gini, nanti churronya malah jadi kering semua, dalamnya tuh nggak moist gitu. Terus juga tujuannya kenapa harus pakai corak tuh supaya luarnya bisa garing gitu ya. Kalau misalnya kayak lurus doang kan jadi kayak bakwan. By the way, kalau kalian nggak ada piping tip ya, kalian bisa bikin pakai misalnya tutup botol atau bisa juga pakai garpu. Aku udah pernah share juga caranya. Oke, sekarang tinggal kita potong aja ujung plastiknya. Ini tips juga ya supaya nggak kegedean terus kayak piping tipnya malah jadi keluar. Kita bisa pakai gunting dipasin di sekitaran ujung dari piping tipnya ini. Tuh, kayak gini ya. Panaskan minyak sama, ini di api sedang juga, jangan terlalu besar. Terus tinggal kita bentuk aja. Aku pakai bantuan gunting yang udah dicelup sama minyak supaya nggak lengket. Nah ini untuk adonan churronya kan kita memang bikin agak lembek. Jadi pasti dia melingkar-melingkar, nggak masalah. Tinggal kita lurusin aja pelan-pelan supaya nanti jadinya lebih rapi. Terus kita akan goreng sampai kalian bisa rasain nih, bagian luarnya tuh kayak udah kering ya, dia kalau dipegang tuh udah kaku, jadi udah nggak gerak-gerak. Terus ini artinya udah siap untuk diangkat. Terakhir ini opsional, aku mau kasih lapisan gula pasir. Karena gula pasir Indonesia biasanya tuh masih kasar banget, jadi kita akan pakai bantuan blender atau bisa juga pakai tumbukan ya. Ini kita haluskan sedikit aja. Tujuannya supaya lebih nempel ke churronya. Ini tuh luarnya dia garing ya, tapi dalamnya tuh empuk dan juga lembut. Jadi memang paling penting itu konsistensi dari adonannya ya. Kalau terlalu padat udah pasti kurang enak ya, dia nggak ada kontras luarnya garing, dalamnya lembut, tapi lebih ke padat banget gitu. Terus juga ini kan coklatnya berasa ya, ada sedikit pahit, dikombain sama gula di luarnya dan juga salted caramel yang pastinya wangi butter, gurih, itu cocok banget. Oke kalau gitu jangan lupa untuk beli Goryeo karena mudah banget ya untuk didapatkan, bisa di toko-toko terdekat ataupun di e-commerce kesayangan kalian. Untuk linknya aku udah taruh di description box beserta dengan resep lengkap ya. Aku juga mau ajak kalian untuk membuat kreasi makanan atau minuman menggunakan Goryeo. Selengkapnya langsung aja cek Instagram @goryeo.id. Kalau Rikuk juga tag Devina Hermawan @devispendi di Instagram. Like, subscribe, share, dan jangan lupa juga untuk komen di bawah ini. Stay tune terus and see you in the next video.